Oke, jadi ini adalah proses kalibrasinya ya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah Bospom Mitsubishi Canter ya. Nah, Bospom ini sudah kita pasang di mesin test band ya teman-teman, mesin test band saya. Jadi di sini saya menyeting atau mengontrol cara kerja semua adjuster atau settingannya di sini. Jadi kalau di mobil, bahan bakar yang ditembakkan dari punjer-punjer ini akan jatuh ke ruang bakar ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, akan ditembakkan ke ruang bakar dan terbakar. Nah, tapi di mesin test band ini bahan bakar yang ditembakkan oleh punjer-punjer ini akan jatuh di gelas ukur dan kita ukur. Oke. Jadi ini adalah, sebelumnya saya kasih tahu, ini adalah Bospom Mitsubishi Canter tahun 2017 yang sudah selesai. Kita lakukan pergantian part yang aus dan sekarang adalah proses kalibrasinya. Yang akan saya lakukan adalah menyesuaikan dengan bahan bakar ya. Bahan bakar ini kita dorong masuk untuk menambah debit, kita keluarkan untuk mengurangi debitnya. Bertambah ya teman-teman ya, debitnya bertambah ya. Saya ulangi ya, sekali lagi ya. Nah, kita dorong masuk. Debit bahan bakarnya akan bertambah. Oke, ulang ya teman-teman. Jadi di sini bahan bakar saya setting di sekitar 15 cc. Oke, teman-teman.
perhatikan, jika RPM mesin mobil ini naik, apakah bahan bakarnya bertambah atau berkurang? Ya. Kelihatan ya teman-teman, jadi bahan bakar yang semulanya 15 cc menjadi 16 cc, dan karena Mitsubishi Cancer ini menggunakan turbo, jadi ketika tekanan angin turbo itu sudah mulai bekerja, apakah jadi bahan bakarnya makin bertambah atau berkurang? Jadi lihat pengetesan berikut ini. Pengetesan berikut ini akan kita bantu dengan tekanan angin dari kompresor ya. Oke, 15 cc. Enam belas cc. 'Jadi debit bahan bakarnya bertambah ya teman-teman, jadi 18 cc. Oke. Itu bukan angka mutlak ya teman-teman, tergantung beban, medan, atau kebutuhan kendaraan tersebut. Jadi itu langkah pertama. Langkah kedua ya teman-teman, langkah kedua yang saya lakukan adalah men-setting putaran RPM idle atau langsam ya. Jadi putaran idle itu posisi tuas gas ini tertutup ya teman-teman. Ayo lihatkan dari sebelah sini. Nah ini posisi tuas gasnya tertutup. Settingan idle-nya adalah di bawah 10 ini. Nah ini dikendorkan. Jika baut ini masuk, langsamnya akan semakin rendah. Jika baut ini keluar, langsamnya akan semakin tinggi. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini idle-nya berapa cc? Ya, 2 cc lebih sedikit ya, kita setel di sini teman-teman, menguranginya. Oke, 2 cc teman-teman. Oh, masih lebih.
ya, 2 cc ya. Oke, tepat ya teman-teman ya, 2 cc ya. Oke. Jadi setelah ini teman-teman perhatikan bahan bakar ini pada putaran idle. Ayo perhatikan ya. Jadi ketika RPM mesin bertambah dan ketika gagang gas ini tidak diinjak, bahan bakar harus menutup pada RPM tertentu untuk menjaga agar gas tidak menggantung atau ngambang. Nah, jadi tertutup ya teman-teman ya, bahan bakarnya sudah tertutup ya, tidak keluar lagi. Oke, di RPM berapa tertutupnya? Sekitar 400 rpm. Kalau 400 rpm di mesin tes ini pada mesin mobil itu sekitar 700 atau 800 rpm ya teman-teman. Jadi ada 1/2 gitu ya, karena mobil itu kan 4 tak, jadi satu cycle-nya itu 2 kali langkah piston naik dan turun ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga, langkah yang ketiga teman-teman yang perlu diperhatikan adalah posisi start. Nah, Mitsubishi Canter ini minimalnya start harus 6 cc teman-teman ya. Jadi kalau di bawah 6 cc itu ya bisa ada gejala start panjang ataupun susah nyambar ya teman-teman. Jadi kita lihat start ini berapa cc. Tujuh cc ya teman-teman ya, jadi ini sudah lebih dari cukup ya untuk Mitsubishi Canter ini start dengan baik. Oke. Nah, yang keempat yang biasa saya melakukan penyetingan itu ada di bagian sini ya teman-teman. Jadi bagian sini itu untuk nyeting RPM. Oke, ini dibuka. Di dalamnya itu ada sebuah alat flywheel yang bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ayo lihat kan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini settingannya di 2 sisi ya teman-teman. Nah, di 2 sisi ya. Jadi untuk meningkatkan RPM ini dibuka, terus kita setting ini putar searah jarum jam. Oke. Ya. Cukup 1 putaran, 1 kali aja. Yang sini juga. Nah, oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi karena ini tidak saya buka atau tidak saya setting lagi, karena ketika pemasangan sudah kita ukur dan kita setting RPM ini. Oke. Untuk membuktikannya teman-teman, jadi kalau di mesin tes band ini berputar sekitar 2000 rpm, itu jika bos pom ini terpasang di mobil itu sanggup berteriak sampai 4000 rpm ya. Oke.
Jangan lupa dicek juga cok matinya teman-teman ya. Apakah cok mati ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nih. Jadi ketika putaran idle, cek cok mati ini. Jika ditarik, apakah bahan bakarnya menutup atau tidak. Oke. Menutup ya. Nah. Oke. Jadi sampai di sini pengetesan Boscom ini teman-teman. Jadi Boscom ini sudah kita setting dengan baik, tenaganya juga putaran RPM dan debit bahan bakarnya juga sudah kita tambah. Mudah-mudahan setelah terpasang di mesin mobil Mitsubishi Canter konsumen nanti dapat meningkatkan tenaga mesinnya. Jadi demikian video pengetesan kita hari ini. Semoga teman-teman menyukainya dan semoga bermanfaat. Oke, teman-teman, jika teman-teman menyukai video kita hari ini, ya jangan lupa klik tombol subscribe, like, ya silakan komen di bawah, ataupun ada pertanyaan silakan disampaikan. Dukungan teman-teman sangat berarti untuk channel kita. Sampai jumpa.